Beberapa dari kalian mungkin sudah mengetahui istilah Stockholm Syndrome. Yap, itu adalah sebuah sindrom yang dimana ketika ada sebuah kasus penculikan, bukannya takut dan merasa terancam, korban justru jatuh cinta kepada sang penculik. Terdengar aneh memang bagi kita, tapi hal ini benar-benar terjadi loh untuk beberapa orang. Lalu pernah nggak sih kalian berpikir dari mana asal mula nama ini diciptakan? Kenapa sih namanya Stockholm? Itu kan merupakan sebuah nama kota ya. Nah, nama Stockholm Syndrome ini memang diciptakan dari sebuah kisah nyata. Para pencari fakta, inilah asal mula sindrom Stockholm. Pada 23 Februari 1973, terjadi perampokan di Bank Kredit Banken, Stockholm, Swedia. Perampoknya ini bernama Jan Erik Olsen. Saat itu Olsen membawa senjata api sejenis submachine gun yang disembunyikan di balik jaketnya. Sayangnya nggak ada satu orang pun yang menyadari kalau di sini bawa senjata tajam. Olsen akhirnya masuk ke dalam gedung Kredit Banken. Kemudian dia berteriak, "The party has just begun," sambil menembakkan peluru ke langit-langit gedung tersebut. Semua orang dalam gedung itu pun panik. Alarm tanda bahaya gedung itu pun berbunyi. Dan 2 polisi setempat segera datang. Tapi sayangnya 2 polisi itu justru dibuat tak berkutik oleh Olsen. 1 polisi ditembak di bagian tangannya. Dan polisi lainnya disuruh duduk di atas kursi dan Olsen menyuruhnya bernyanyi. Suasana semakin mencekam karena Olsen mengambil alih situasi dengan menyandra 3 pegawai bank. Setelah itu dengan berani ia mengajukan negosiasi kepada pihak kepolisian dan menyampaikan beberapa permintaannya. Yang pertama, Olsen meminta rekannya Clark Olofsson yang juga merupakan perampokan spesialis bank untuk dibebaskan dari penjara dan bergabung dengannya. Yang kedua, ia meminta uang sebesar 3 juta krona atau setara dengan 4,3 miliar rupiah dengan senjata api, rompi anti peluru, helm, dan juga mobil. Olsen juga meminta dirinya untuk dibebaskan kabur dengan membawa beberapa sandera yang ada di dalam. Polisi akhirnya mencoba mengalah. Beberapa jam kemudian, Clark Olofsson beserta uang tebusan dan 1 unit mobil Ford Mustang dikirim ke gedung Kredit Banken. Tapi mereka menolak untuk membiarkan Olsen bebas dengan membawa beberapa orang sandera. Karena alasan keamanan. Mereka tidak mau menerima resiko dengan mempertaruhkan nyawa para sandera. Setelah Olofsson bergabung dengan rekannya Olsen, mereka lalu mulai menyusun strategi untuk kabur dari sana. Sementara itu, mereka menyandra 4 orang penjaga bank dengan meletakkan mereka di berangkas. Berita ini langsung menjadi berita utama di televisi seluruh dunia. Bangunan itu dikepung oleh sejumlah polisi yang terus mencoba untuk bernegosiasi dengan Olsen maupun Olofsson. Perampokan ini pun berlanjut hingga beberapa hari. Lalu karena para korban ini dikekang di sebuah berangkas yang sempit dan juga mereka bertemu setiap harinya dengan para perampok, akhirnya terjalinlah sebuah hubungan yang cukup aneh antara perampok dan juga para sandera yang ada di sana. Bukannya merasa takut, para sandera ini justru merasa sangat aman berada di tangan para perampok itu. Seorang sandera bernama Kristen Ehnemark merasa kedinginan di dalam berangkas. Kemudian Olsen yang mengetahui itu langsung memberikan jaketnya kepada Kristen. So sweet bukan? Kemudian Kristen juga sempat mengigau saat tidur karena mengalami mimpi buruk. Dan saat itu juga Olsen berusaha untuk menenangkannya. Selain itu, Olsen juga memberikan 1 buah peluru yang ia miliki kepada Kristen dan kemudian berkata, "Ini adalah kenang-kenangan dariku." Tak hanya Kristen, 2 sandera lainnya, Brigitta Lundblad, ia diberikan kesempatan oleh Olsen untuk menelpon keluarganya. Tapi saat ia mencoba untuk menghubungi keluarganya, tak ada yang menjawab. Melihat itu, para perampok malah menyemangatinya untuk terus mencoba menelpon keluarganya. "Ayo coba lagi, jangan menyerah." Sandera lainnya bernama Elizabeth Altgren berkata bahwa di sini mengidap klaustrofobia, yang dimana ia memiliki fobia terhadap sesuatu tempat yang sempit. Ia akhirnya diperbolehkan untuk berjalan di luar berangkas dan diberi jarak 1 meter dari berangkas. Kristen Ehnemark diberikan kesempatan untuk menelpon Perdana Menteri Olof Palme. Di dalam panggilan telepon itu dia berkata, "Palme, Anda membuat saya kecewa. Kami para sandera tidak takut dengan kedua pria ini. Mereka melindungi kami." Gak hanya itu loh, Kristen juga memohon supaya diizinkan untuk dibebaskan bersama dengan kedua perampok itu. Kristen takut kalau serangan polisi malah akan melukai kedua perampok itu dan juga para sandera lainnya. Pernyataan itu membuat pihak kepolisian bingung dan tidak jadi untuk melancarkan serangan yang lebih agresif.
Perampokan dan penyanderaan itu pun akhirnya berhenti di hari ke-6. Tepat pada tanggal 28 Agustus 1973, polisi berhasil mengebom setiap ruangan berangkas lalu menyemprotkan gas air mata, yang akhirnya membuat Olsen dan Olofsson pun menyerah. Kemudian polisi meminta Sandra untuk keluar lebih dulu, tapi para Sandra ini justru menolak. Mereka meminta bahwa Olsen dan Olofsson untuk keluar lebih dahulu. Alasannya adalah karena mereka tidak percaya kepada polisi dan takut jika mereka keluar lebih dulu dari brankas, polisi akan menembaki Olsen dan Olofsson hingga tewas. Wow, mereka bahkan lebih mengutamakan keselamatan para perampok itu ya ketimbang dirinya sendiri. Tak ada korban dalam kasus perampokan itu, tapi para otoritas Swedia sempat dibuat kebingungan dengan sikap para korban. Mereka mencurigai bahwa para korban ini berkomplotan dengan kedua perampok tersebut. Namun kecurigaan itu pudar karena tidak ada bukti yang cukup kuat. Kemudian para psikologi meneliti para Sandra. Dan mereka akhirnya menemukan bahwa para Sandra tersebut ternyata jatuh cinta loh sama para perampoknya. Yang kemudian itu dinamakan Stockholm Syndrome karena berasal dari kota Stockholm. Menurut para psikolog hal ini bisa terjadi karena para Sandra memiliki rasa utang budi kepada para perampok dan juga merasa nyaman dan aman. Walaupun sebenarnya mereka sedang disandra oleh para perampok itu, tapi karena para perampok memperlakukan mereka dengan sangat baik, hal ini yang akhirnya membuat mereka merasa aman dan nyaman. Dan nggak hanya itu loh, mereka juga merasa berutang budi. Olsen kemudian dibebaskan pada tahun 1980. 7 tahun setelah kejadian perampokan di Stockholm itu, Olsen akhirnya membuat autobiografi yang diberi judul Stockholm Syndrome. So, itu tadi adalah sejarahnya awal mula kenapa Stockholm Syndrome ini bisa terjadi. Kalau kalian sadar, kisah ini mirip sekali dengan jalan ceritanya series Money Heist di Netflix ya. Gimana? Kalian berpikiran yang sama dengan saya? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Gue Mas Theo pamit, salam mencari fakta.